Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polusi udara masih menjadi masalah besar khususnya di ibu kota metropolitan yang syarat akan mobilitas. Diketahui penyumbang polusi udara terbanyak adalah berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah, di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah pihak mulai menyadari pentingnya menekan angka polusi. Salah satunya adalah dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Emisi gas buang pada transportasi merupakan sumber pencemaran udara terbesar di kota Surabaya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan kendaraan bermotor kian meningkat tiap tahunnya. Tercatat hingga Februari 2024 ini ada 3.600.000 lebih kendaraan bermotor di Surabaya. Tingginya jumlah kendaraan bermotor ini berimplikasi pada polusi udara berupa karbon monoksida yang turut meningkat. Karbon monoksida ini merupakan zat sisa pembakaran yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Jika zat sisa tersebut terhirup dan masuk ke tubuh, tentunya dapat berdampak serius pada kesehatan, terutama untuk pernapasan. Selain berbahaya untuk kesehatan, karbon ini juga turut andil dalam meningkatkan suhu panas bumi. Gas karbon yang dilepas dari knalpot kendaraan akan terbang ke udara dan jika ini berlangsung terus-menerus akan membentuk gas rumah kaca. Jika gas rumah kaca terjadi, maka lapisan atmosfer akan menipis dan bumi semakin panas. Di Surabaya, beberapa upaya telah dilakukan untuk menekan angka polusi, seperti menggalakkan transportasi publik dan pihak pemerintah pun kerap melakukan uji emisi kendaraan di berbagai titik. Sejumlah masyarakat pun mulai berinisiatif untuk beralih ke penggunaan kendaraan listrik. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan listrik tersebut. Nah, sebagai bentuk alternatif lainnya adalah penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pada tahun 2023, PT Pertamina meluncurkan bahan bakar bioetanol dari molase tetes tebu. Bioetanol adalah bahan bakar yang digunakan untuk meningkatkan kualitas udara dengan membatasi polusi, sekaligus meningkatkan kinerja kendaraan. Penggunaan bahan bakar ini juga bermanfaat pada mesin kendaraan karena tidak menerima banyak residu. Karena bahan yang digunakan adalah molase tebu, maka tingkat karbon dan timbal yang mengendap di mesin jumlahnya minim, sehingga mesin kendaraan bisa bekerja lebih optimal. Terbuat dari campuran bahan bakar nabati, Pertamax Green diklaim lebih ramah terhadap lingkungan. Jika pada bahan bakar biasa, sisa hasil pembakaran bahan bakar berupa gas-gas yang mengandung karbon, namun karena pada Pertamax Green ini, sisa pembakaran bahan bakar cenderung minim karbon karena pembakaran terjadi pada zat-zat organik. Ketika Anda memutuskan untuk membeli Pertamax Green, pastikan nozzle yang digunakan ini berwarna ungu. Dan bahan bakar ini merupakan campuran dari Pertamax 92 dan juga 5% etanol. Etanol ini sendiri merupakan hasil proses fermentasi dari tetes tanaman tebu atau molase. Diklaim ramah lingkungan karena dapat menurunkan emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Walaupun terbuat dari bahan nabati, bukan berarti BBM ini tidak memiliki resiko. Menurut dosen teknik lingkungan ITS Edi Suyono, hadirnya bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ini menjadi terobosan yang baik selama tidak dicampur zat-zat aditif kimia lain. Ataupun keluar dari knalpot, tapi C-nya itu tetap keluar, Mbak. Tetap C-nya itu ujung-ujungnya naik ke atas. Nah, jadi mungkin lebih ramah lingkungan, makanya saya bilang, karena mungkin katakanlah yang keluar cuma karbonnya saja. Mudah-mudahan teman-teman dari mechanical bisa lebih pas ya membuat suatu engine yang memang yang dikeluarkan karbonnya saja. Jangan ditambah lagi dengan aditif-aditif yang lain. Saat ini sudah ada 2 SPBU yang melayani penjualan Pertamax Green. Dalam jangka waktu 1 tahun, nyatanya konsumen Pertamax Green terus mengalami peningkatan. Itu 10 outlet atau 10 SPBU di Surabaya menjadi pertama yang menyediakan produk Pertamax Green. Dan 2 SPBU di Jakarta. Nah, hari ini kita sudah lihat di seluruh wilayah Jawa Timur terdapat 33 SPBU yang melayani penjualan produk Pertamax Green 95 ini. Tentunya animo masyarakat ini menjadi jawaban sih sebenarnya. Bahwa produk BBM yang ramah lingkungan diminati dan berkembang pesat. Misalkan pada saat launching pada saat itu, harian yang dilayani oleh SPBU, rata-rata di 10 SPBU di Surabaya itu 6 kiloliter per bulan. Jadi kalau digabungkan secara volume penjualan bulanan itu hanya 6 kiloliter. Namun saat ini rata-rata penjualan di SPBU yang tersebar 33 di wilayah Jawa Timur itu sebesar 80 kiloliter per bulan. Meningkatnya jumlah konsumen bahan bakar ramah lingkungan ini sekaligus membuktikan semakin banyak masyarakat yang ingin berkontribusi untuk mengurangi emisi gas buang. Karena kalau dilihat dari emisinya sekarang kan udah juga banyak kayak mobil listrik ya kan. Jadi kayak mau ngikutin gimana mobil bensin biar tetap rendah emisi. Ya solusinya saat ini baru ada Pertamax Green 95, tapi ada tapinya Mbak. Nah
kayak di semua pom bensin tuh kayak belum merata gitu. Cuman di SPBU pemerintah kalau saya nggak salah ya. Sebelumnya saya pakai Pertamax, ya terus sekarang saya pakai Pertamax Green. Terus keuntungannya selain efisien, di motor saya juga ramah lingkungan. Karena karbon yang dikeluarkan juga ramah lingkungan juga. Ya, hadirnya Pertamax Green memang mulai diminati masyarakat. Namun ada beberapa tantangan dalam pengembangannya ke depan. Jika nantinya peminat semakin banyak, tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan layanan SPBU yang menyediakan BBM jenis ini. Selain itu, karena terbuat dari bahan nabati, tidak dapat dipungkiri harga Pertamax Green lebih mahal dari Pertamax biasa. Per Oktober 2024, harga Pertamax Green di wilayah Jawa Timur sebesar Rp12.700 per liter. Perlu sosialisasi lebih masif dari pihak perusahaan untuk masyarakat tentang manfaat yang bisa didapatkan. Pada akhirnya, untuk menekan polusi udara harus didukung banyak pihak. Hadirnya bahan bakar ramah lingkungan dari Pertamina ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung target nasional untuk mencapai energi baru terbarukan sebesar 31% pada 2050 dan mencapai nol emisi karbon di Indonesia pada tahun 2060. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.